Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muktafatul Hadisa dengan NIM 2003111000022. Saya dari Prodi Agroekoteknologi Angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan memaparkan seputar video pembelajaran tentang pokok bahasan manajemen sumber daya lahan di mana dikaitkan dengan aspek ekonominya. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang analisis faktor penyebab alih fungsi lahan sawah menjadi sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut video pembelajarannya. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama yaitu definisi alih fungsi lahan, yang kedua yaitu faktor yang dapat mempengaruhi alih fungsi lahan sawah menjadi sawit, yang ketiga yaitu perbandingan biaya dan pendapatan usaha tani padi dengan kelapa sawit, dan yang keempat yaitu tantangan implementasi peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Pokok bahasan yang pertama yaitu definisi alih fungsi lahan. Menurut Alinda et al. 2021 menyatakan bahwa alih fungsi lahan di sini disebut juga sebagai konservasi lahan, di mana perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi awal yang semula menjadi fungsi lain, sehingga menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Pembahasan yang kedua di sini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah menjadi sawit. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau PLP2B mendefinisikan LP2B sebagai bidang lahan pertanian yang dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Menurut Food and Agriculture Organization tahun 2014, perlindungan lahan pertanian di sini menjadi penting karena banyak lahan di dunia tidak sesuai dengan pertanian, serta biaya sosial dan juga ekonominya. Nah, adanya alih fungsi lahan sawah menjadi sawit di sini di daerah Tanjung Jabung Timur dipengaruhi oleh beragam faktor. Nah, salah satunya yaitu faktor ekonomi yang sangat menonjol dan mendorong alih fungsi lahan ini. Selain itu, faktor ekonomi dalam hal ini land rent juga mempengaruhi keputusan petani dalam alih fungsi lahan. Antara lain, yang pertama, sewa lahan sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu keuntungan usaha yang menjadi surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input lahan yang dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu pokok bahasan yang ketiga. Pokok bahasan yang ketiga di sini kita akan membahas perbandingan biaya dan pendapatan usaha tani padi dengan kelapa sawit. Berdasarkan analisis land rent di Kecamatan Rantau Rasau terhadap usaha tani padi dan sawit lahan sawah menghasilkan pendapatan bersih sebanyak 7.455.548 per hektar per tahun. Sedangkan usaha tani sawitnya sendiri menghasilkan 14.617.828 per hektar per tahun dengan rasio 1:2 atau terdapat selisih 7.162.280 per hektar per tahun. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir kita akan membahas tantangan implementasi peraturan daerah atau Perda tentang perlindungan LP2B. Nah, yang pertama yaitu jika negara mengontrol lahan, maka stakeholders yang lemah dapat dilindungi dari tekanan kekuatan pasar. Yang kedua, belum tercapainya target yang disebabkan sebagian lahan sawah terlanjur beralih fungsi menjadi sawit, sehingga petaninya belum bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut karena keberatan dengan sanksi denda 1 miliar atau kurungan penjara 5 tahun bagi petani yang melanggar ketentuan Perda. Tantangan yang dihadapi di daerah ini dalam mewujudkan target PLP2B antara lain pendanaan, masalah pengairan, koordinasi di antara instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi inilah poin implikasi kebijakan yang perlu dilakukan. Sekian video pembelajaran dari saya tentang pokok bahasan manajemen sumber daya lahan yang dikaitkan dengan aspek ekonominya, di mana materi yang saya ambil yaitu tentang analisis faktor penyebab alih fungsi lahan sawah menjadi sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.